Apakah Ole ini mau ya segera untuk mengikuti jejak dari Ivar, rekan dia di Utrecht dan juga Jay Ises. Saya pikir ada pembicaraan-pembicaraan khusus di antara mereka. Ada ajakan-ajakan godaan dari Ivar, tentunya Jay Ises, banyak lah pemain-pemain dari Belanda termasuk dari Tom Hai, Ragnar Ortmangun ya. Mereka semua akan meminta kalau boleh Ole Romani cepatlah memutuskan untuk bisa ikut, karena selama ini kan banyak netizen itu masih penasaran apakah Ole ini akan. Striker Utrecht belak-belakan klaim dikontak PSSI untuk naturalisasi. Ja, er zijn wat gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische voetbal. Je hebt die gesprekken al gehad? Ik heb die gesprekken gehad. Ja, sowieso ook een hele eer, omdat het mijn oma is daar geboren en mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Hoe gaan die gesprekken dan? Word je dan, of is dat wel in Nederland geweest? En word je dan FaceTime helemaal... met mijn zaakwaarnemer, wat ik zei met de president. En ja, dan heb je het gewoon over... Penyerang FC Utrecht Ole Romani belak-belakan mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Hal tersebut diungkapkan pemain bernama lengkap Ole Terhar Romani itu dalam podcast Voetbal Premier, Senin. Namun, pemain berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan dengan matang untuk bermain bersama timnas Indonesia. Saat ini pemain yang sudah memainkan 9 pertandingan bersama timnas junior Belanda belum mengambil keputusan. Romani masih memimpikannya bisa bermain bersama timnas Belanda. Namun, Ole Romani juga serius mempertimbangkan untuk bermain di timnas Indonesia, tulis Voetbal Premier. Kehadiran Ole Romani yang berposisi striker sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang masih kekurangan pemain tajam di posisi penyerang. Mengenai profil Ole Romani, ia merupakan pemain berdarah keturunan Indonesia dari jalur sang nenek. Ole Romani pernah memperkuat tim NEC Belanda pada 2017 hingga 2022. Namun pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dia dipinjamkan ke Willem II. Kemudian pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dia bermain untuk MN dan kini ia bergabung bersama FC Utrecht di Eredivisie. Di level timnas, Ole Romani pernah memperkuat timnas Belanda U15, U18, U19 dan U20. Nama Ole Romani memang menjadi sorotan fans timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kabar bahwa Erick Thohir dan PSSI sedang mengejar striker FC Utrecht tersebut. PSSI berharap Ole Romani untuk bergabung dengan timnas Indonesia dengan bersedia dinaturalisasi. Dia diharapkan akan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda dalam menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia di September mendatang. Ole Romani diharapkan akan menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa striker timnas Indonesia dianggap tidak bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Nama-nama beken seperti Rafael Struwijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka dan Dimas Derajat belum bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Keinginan Ole Romani untuk berjuang demi timnas Belanda, tentunya sangat menyulitkan PSSI. Pasalnya, PSSI sudah ngebet untuk menaturalisasi Ole Romani untuk pertandingan pertama timnas Indonesia di September mendatang. PSSI bahkan Sintayong belum percaya sepenuhnya dengan striker timnas Indonesia seperti Dimas Derajat bahkan Rafael Struwijk. Karena alasan ini, Erick Thohir dan PSSI sudah mencari pengganti dari Ole Romani. PSSI diketahui sedang membidik striker keturunan baru. Tidak seperti Ole Romani dan Rafael Struwijk yang bertipe second striker, pemain keturunan baru timnas Indonesia adalah sosok striker murni. Nama pemain keturunan baru tersebut adalah Mauro Zylstra. Mauro Zylstra saat ini bermain untuk FC Volendam. FC Volendam sendiri merupakan klub yang bermain di Liga 2 Belanda. Mauro Zylstra bisa menjadi opsi cadangan PSSI jika tidak bisa menggoda Ole Romani untuk membela timnas Indonesia. Namun kurangnya, Mauro Zylstra masih belum terbukti kehebatannya. Dia masih selevel dengan Jay Revens yang juga masih berumur 18/19 tahun.
Ole ter Haar Roemeny merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ole Roemeny dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ole Roemeny dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. PSSI saat ini memiliki 15 pemain naturalisasi dari berbagai kelompok umur dan bermain untuk timnas Indonesia senior. Namun, meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi, PSSI ternyata masih berusaha untuk mendapatkan pemain keturunan lain. PSSI sangat serius dalam menaturalisasi Ole Roemeny, seperti yang ditunjukkan oleh Erick Thohir, yang telah berbicara dengan Ole Roemeny dan agennya, untuk melengkapi pool pemain keturunan timnas Indonesia yang belum memiliki sosok striker. Sebenarnya, Ole Roemeny ingin membela timnas Indonesia. Dia masih belum mau dinaturalisasi karena usianya yang terlalu muda. Dia masih harus menolak tawaran PSSI karena dia masih ingin tembus ke timnas senior Belanda. Ini sebuah kehormatan bagi saya, diminta membela timnas Indonesia, namun itu, membela timnas Indonesia, masih terlalu dini bagi saya, ucap Ole Roemeny. Dan disinilah Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun turun tangan membantu Psi untuk meyakinkan Ole Roemeny agar dapat bermain bersama skuad Garuda. Dua pemain keturunan tersebut tidak hanya meyakinkan Roemeny, namun juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi dari awal sampai akhir. Mereka juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi berlangsung, dan tidak terjadi begitu saja, masih banyak proses yang memang harus dilakukan, ucap Ole Roemeny. Ole Roemeny memiliki pemahaman yang baik tentang timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia berkat penjelasan Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes. Dia bahkan menyatakan bahwa dia tertarik dengan tawaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Itu, membela timnas Indonesia, sangat menarik dan akan sangat indah. Di samping itu, kamu juga menjadi contoh dan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional, ungkap pemain FC Utrecht tersebut. Erick Thohir harus pikir lagi, Ole Roemeny tak akan jadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia, statistiknya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to